Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Deretan menteri yang harus dirombak di era new normal. Mahfud MD, Luhut, Yasona sampai Sri Mulyani banyak bicara, kerjanya nol. Jelang fase new normal, angka penjangkitan corona belum menunjukkan grafik penurunan. Kondisi ini mewacanakan perombakan kabinet agar para menteri siap menghadapi kondisi tidak normal itu. Hal ini bertujuan agar mereka bisa bekerja dengan baik sehingga new normal tidak berujung petaka bagi Indonesia. Dalam catatan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta (UNJ), Saiful Anam, ada sejumlah menteri yang layak untuk dirombak. Hal itu didasarkan pada pertimbangan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi new normal. Menurutnya ada menteri yang hanya didesain pada saat normal saja tapi tidak bisa bekerja saat dalam kondisi bencana. Pada saat bencana ia tidak bisa bekerja. Bahkan hanya banyak bicara tanpa disertai dengan kerja nyata. Begitu ujarnya pada hari Kamis 28 Mei. Di urutan pertama, Saiful menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menganggap mantan Ketua MK itu layak diganti lantaran banyak mengumbar kontroversi. Mahfud MD banyak pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dan menimbulkan kontroversi. Begitu jelasnya. Selanjutnya adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ini karena Luhut dinilai banyak mengambil kebijakan kontroversial, bahkan bertentangan dengan kebijakan menteri yang lain. Selain itu, Saiful Anam juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga dirombak. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM itu dinilai belum berfungsi baik dalam mengkoordinasikan lingkup kementerian atau lembaga negara yang menjadi wewenangnya. Tak ketinggalan, Menkumham Yasona Lawli, baginya menteri asal PDIP itu kerap mengeluarkan peraturan yang tumpang tindih satu sama lain. Lalu ada nama Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara yang dinilai tidak dapat menghadirkan keakuratan data terdampak COVID-19. Menteri Kesehatan Terawan apalagi. Dia banyak ditentang publik atas pernyataannya yang mengundang kontroversi dalam upaya penanganan COVID. Selain itu, ia juga menyarankan mencopot Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar karena dianggap jarang muncul dan tidak dapat diharapkan. Menteri Desa, kata dia, seharusnya dapat menyuplai data masyarakat terdampak COVID-19. Kemudian Menaker Ida Fauzia dan juga Menhub Budi Karya. Kebijakannya di masa COVID-19 menimbulkan kontroversi dan berubah-ubah. Lalu ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena memiliki masa berpikir yang terlalu bergantung pada utang yang tentu saja merugikan bangsa Indonesia. Mendikbud Nadiem Makarim juga terlalu frontal dalam melakukan perubahan menyebabkan gejolak, baik di kalangan guru dan masyarakat. Begitu terangnya. Menteri Pariwisata Wisnu Tama juga sama, malah memperbolehkan wisatawan asing ke Indonesia pada saat awal berhembusnya COVID-19. Terakhir, Saiful juga menyebut nama Menteri Agama, Farul Razi, yang dianggap tidak jelas, lantaran tidak memberikan sikap yang jelas ketika mal dibuka, namun tempat ibadah tidak. Sebelumnya memang diberitakan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mencuat di tengah pandemi Corona. Mau tidak mau, hal ini pun membuat para pembantu presiden ini was-was. Isu reshuffle membuat para menteri tidak bisa tidur. Begitu kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, saat dihubungi oleh redaksi berita politik RMOL pada hari Rabu 27 Mei. Ujang juga menjelaskan diganti atau tidaknya menteri merupakan hak prerogatif presiden. Kendati begitu, dirinya mengingatkan bahwa rakyat memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para menteri. Menurutnya, banyak Menteri Jokowi yang miskin kinerja dan tidak berprestasi, apalagi di tengah pandemik seperti sekarang ini. Tidak sedikit menteri yang membuat aturan tumpang tindih. Hal itu menandakan menteri-menteri itu tidak profesional dan tidak mampu mengatasi persoalan. Semua kembali ke Jokowi karena Jokowi yang menjadi user. Begitu ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.
Selain itu, sejumlah pengamat juga menilai Presiden Joko Widodo perlu mengocok ulang atau reshuffle kabinet di tengah kepercayaan publik yang merosot kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaidi, menilai reshuffle kabinet bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ibaratnya Jokowi adalah manajer klub sepak bola yang ingin mengangkat performa klubnya dengan mengganti beberapa pemain lama dengan pemain baru yang lebih segar. Ujar Ari saat dihubungi oleh redaksi pada hari Rabu malam 27 Mei. Menurut Ari lagi, beberapa kementerian kelihatan kedodoran dan juga tidak responsif selama pandemi. Seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Ibu dan Anak, serta Kementerian Perhubungan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah misalnya, dinilai tidak memiliki rencana kuat ketika terjadi gelombang PHK. Padahal kata Ari, sektor-sektor ini seharusnya menjadi garda terdepan pemulihan bertahap usai pandemi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, juga menilai perlu adanya perombakan besar di kabinet, terutama pos yang punya kedekatan dengan penanganan, pos yang memiliki kedekatan dengan penanganan pandemi, seperti bidang hukum, kesehatan, tenaga kerja, dan juga ekonomi. Reshuffle ini bisa berdampak kuat pada kepercayaan publik. Terlebih jika yang tersasar reshuffle adalah menteri dari koalisi pemerintah. Ujar Deddy. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menyebut rakyat sudah geleng-geleng kepala dengan kebijakan para menteri Jokowi yang membingungkan di tengah pandemi. Kalau di luar negeri, Menteri Kesehatan sudah mundur karena merasa gagal dalam menangani corona. Begitu ujarnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, juga menyebut Jokowi mesti menunjukkan kepada publik bahwa ia tak punya beban di periode kedua. Jadi pembantunya yang tidak produktif ganti saja dengan yang lain. Begitu ungkapnya. Senjata makan tuan. Niat bully Anies gagal, Menteri Jokowi malah dipermalukan. Lama tak ada kabar beritanya. Menko PMK Muhadjir Effendi tiba-tiba nongol dengan kabar mengejutkan. Dia mengaku bersih tegang dan menegur Gubernur DKI Anies Baswedan soal acak adutnya data penerima bansos di Jakarta. Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik, cocok-cocokan data. Bahkan kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur. Begitu kata Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada hari Rabu 6 Mei yang lalu. Dalam rapat kabinet, kata Muhadjir, Anies menyebut data warga miskin baru di Jakarta 3,6 juta. Anies akan mengurus 1,1 juta orang. Sementara sisanya 2,5 juta bansosnya diserahkan pada Kementerian Sosial. Setelah dicek di lapangan, Muhadjir mengaku ditemukan ada ketidakberesan. Mereka yang masuk dalam daftar Kemensos juga mendapatkan bantuan dari Pemprov. Jadinya double. Pengakuan Muhadjir ini wajar kalau bikin kaget sama publik. Pertama, tiba-tiba saja Muhadjir muncul. Kedua, ternyata Anies tidak sehebat yang selama ini dicitrakan dalam menangani COVID-19 di Jakarta. Data penerima bansos saja tidak beres. Sebagian besar kita pun pasti banyak yang mencoba mengingat-ingat. Siapa sih Muhadjir Effendi ini? Berani bertaruh? Jangan bertaruh deh, karena sedang puasa. Dapat dipastikan juga tidak ingat, bahkan tidak tahu singkatan apa dan bagaimana tugas pokok serta fungsi Kemenko PMK. Maklum, Muhadjir termasuk di antara sekian banyak menteri yang melockdownkan diri selama pandemi corona melanda negeri ini. Suaranya pun tidak pernah terdengar. Seakan hilang di tengah kehebohan dan hiruk-pikuk pemberitaan seputar virus made in China ini. Sekadar untuk mengingatkan bagi Anda-Anda yang lupa, apalagi yang tidak tahu, Kemenko PMK adalah kependekan dari Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Tugas dan tanggung jawabnya pun sangat besar, membawahi 8 kementerian. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda serta Olahraga.
Hampir semua kementerian di bawahnya langsung berkaitan dengan penanganan pandemi. Beberapa di antara seperti Kemenkes, Kemensos, Kemendes, dan Kemenak langsung berada di garda terdepan. Harusnya Muhadjir adalah Menko yang paling banyak diincar dan diberitakan oleh media. Tiada hari tanpa Muhadjir. Dia jadi bumper Presiden Jokowi, tidak membiarkan Jokowi membuat berbagai blunder, mulai dari kontroversi Pulkam versus Mudik sampai berdamai dengan Corona. Lalu pernahkah kita mendengar statement dari Menko Muhadjir yang cukup signifikan tentang penanganan COVID-19? Tak banyak media yang mengutip ucapan maupun kegiatannya, karena dia ini terkesan pasif. Tiba-tiba dia muncul dengan isu yang menghebohkan. Dia mengaku baru aja ribut dengan Anies. Muhadjir juga menyebut melockdown Jakarta sebagai usulan konyol dari Anies. Alasannya dari mana dan siapa yang menyediakan logistik untuk 9 juta warga Jakarta?